Ketua Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mundur dari jabatannya. Ya, Nanik beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri. Pemirsa, pengumuman mundurnya Nanik disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataannya, Nanik menyebut dirinya mundur atas alasan kesehatan. Nanik juga menjelaskan bahwa dirinya akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa, Nanik menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mundurnya Nanik dibenarkan oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan. Nanik dilantik menjadi Kepala BGN pada 8 Juni 2026 menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pengukuran lahan PT Aditarina di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Makassar berlangsung ricuh. Ya, warga yang mengira diusir dari tempat tinggal mereka melempari petugas dengan batu hingga bom molotov. Kericuhan terjadi saat petugas BPN dan aparat kepolisian melakukan pengukuran lahan milik PT Aditarina di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Situasi pun memanas. Warga melempari petugas dengan batu, petasan, busur panah, hingga bom molotov. Untuk mengendalikan massa, petugas menembakkan gas air mata dan mengerahkan mobil water cannon. Kericuan diduga terjadi karena salah paham. Warga mengira petugas akan mengeksekusi tempat tinggal mereka yang berdiri di atas lahan. Ada masyarakat yang memang belum memahami tentang konstitusi. Mereka berpikir bahwa ini adalah eksekusi, tapi ini bukan. Ya, ini bukan eksekusi, ini hanya pengukuran saja. Ya. Berdasarkan permohonan dari yang mempunyai sertifikat atas kepemilikan tanah tersebut. Akibat bentrokan, sejumlah petugas kepolisian mengalami luka akibat lemparan batu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto pada sidang Kabinet Paripurna kemarin menjadi sorotan. Ya, Istana pun buka suara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perubahan tata letak kursi hanya persoalan teknis semata. Sidang Kabinet Paripurna Senin 20 Juni 2026 menampilkan pemandangan berbeda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat yang digelar di Istana Negara ini, kursi Gibran berada di sisi kanan depan Prabowo. Gibran duduk bersama jajaran menteri mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perbedaan posisi duduk Prabowo dan Gibran ini pun jadi sorotan. Namun Menteri Sekretaris Negara menyebut perubahan tata letak hanyalah masalah teknis semata. Ia pun membantah adanya isu ketidaksetaraan antara Presiden dan Wapres. Karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden. Kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Tidak ada kaitan dengan
anggapan bahwa posisi presiden dan wapres tidak setara gitu ya Mas? Tidak ada, sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden. Sebagai perbandingan, dalam sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 lalu, posisi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejajar. Keduanya duduk dalam satu meja yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, gelar Dr. Roy Suryo yang diterbitkan Universitas Negeri Jakarta dilaporkan oleh YouTuber Nusantara dan Gibranisti ke polisi hingga Kemendikti-Saintek. Ya, apabila hasil pemeriksaan Roy Suryo terbukti melakukan pelanggaran akademik, maka gelar doktor dirinya terancam dicabut. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya. Ketua Harian YouTuber Nusantara mendatangi kantor Kemendikti-Saintek melaporkan dugaan plagiarisme pada disertasi Roy Suryo. Pelapor menyebut setiap bab dalam disertasi Roy Suryo memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Taufik menyerahkan semua bukti-bukti dugaan plagiarisme kepada pihak Kemendikti-Saintek yang dinilai memiliki tingkat kemiripan pada setiap bab. Perlu kami tegaskan bahwa hari ini adalah rangkaian dari komitmen saya dan teman-teman untuk kemudian melakukan penelusuran terkait pelanggaran akademik yang dilakukan oleh saudara RS. Jadi ada dua hal. Pertama adalah pelanggaran akademik, yang kedua adalah pelanggaran terhadap tindak pidana. Nah, tindak pidananya beberapa hari yang lalu sudah saya laporkan, dan itu menyangkut dengan pencemaran nama baik, fitnah. Dan hari ini juga sebenarnya berpotensi ada tindak pidana yang kami duga dan kami mungkin layak dan patut untuk kita bawa ke ranah hukum. Sebelumnya, Roy Suryo juga dilaporkan ke polisi oleh Ketua Umum Gibranisti terkait gelar doktornya yang diterbitkan Universitas Negeri Jakarta. Apabila hasil pemeriksaan Roy Suryo terbukti melakukan pelanggaran akademik, maka gelar doktor dirinya bisa saja dicabut. Tak hanya itu, tindakan plagiarisme Roy Suryo juga disebut salah satu pelapor masuk dalam unsur pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, geram dituding memiliki ijazah doktor palsu. Roy Suryo juga akan melaporkan balik Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfaqih. Ya, Roy juga tunjukkan keaslian ijazahnya. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak.